LDII Makassar perintahkan Hairil Anas TV berhenti membuat konten yang menjelek-jelekkan LDII. Bagaimana? Nah, nanti kan berembuk cari jalan keluarnya. Ya, silakan kita jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat Hairil Anas TV dimanapun Anda berada, di seluruh penjuru Nusantara maupun di mancanegara. Kembali dari kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, penyiar Anda Abu Salam Atorik memancar dan menyapa sahabat semua melalui channel kesayangan Anda, Hairil Anas TV. Adalah sebuah kehormatan bagi redaksi Hairil Anas TV pada Jumat 4 November malam kemarin kedatangan para pengurus LDII Kota Makassar dan pengurus Senkom Mitra Polri Satuan Pengamanan Internal LDII. Mereka datang bertamu dan bersilaturahmi di redaksi Hairil Anas TV. Hadir pula Binmas Kelurahan Berua Aibtu Made didampingi Ketua RW dan RT Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya. Maksud kedatangan para pengurus LDII Kota Makassar adalah mengklarifikasi sejumlah muatan konten video yang terpublikasi melalui channel Hairil Anas TV. Mengekspos koreksi-koreksi kita mengenai LDII ya, secara tertulis kan begitu. Tidak terklarifikkan. Mereka menyatakan keberatan atas penyebutan nama LDII dalam konten-konten yang termuat di dalam channel Hairil Anas TV dengan dalih muatan tersebut menjelek-jelekkan LDII. Tenang, sama-sama tenangnya tuh, ya pihak LDII juga tenang, tuh pihak AD juga tenang ya. Biarlah kita saling mengetahui, tapi tidak usah mengangkat. Menyikapi hal itu, redaksi Hairil Anas TV secara legowo menyampaikan permohonan maaf atas keberatan yang terjadi. Namun, perlu kami sampaikan bahwa ketersinggungan itu terjadi karena harta pemahaman yang berbeda yang menjadi pemicu terjadinya ketersinggungan atau keberatan dari para pembesar LDII. Ada perbedaan pemahaman antara pembesar LDII dan para mantan pengikutnya. Para pembesar LDII memiliki pemahaman yang bertolak belakang, bahkan dapat dikatakan tidak memahami tugas pokok dan fungsinya, yakni membina dan menyadarkan para ex-anggota pengikut Islam Jamaah yang pernah difatwa sesat oleh Majelis Ulama Indonesia dan dibekukan pada tahun 1971 melalui keputusan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Antara saya dengan yang anggap kakakku, orang tuaku, saudara-saudaraku tiba-tiba hilang. Ketika saya ingin tetap sholat berjamaah di masjid, bahkan istriku tetap ikut ke pengajian. Memang ada sekat tiba-tiba terbang. Tiba-tiba saya dikucilkan, tiba-tiba saya tidak dianggap saudara. Ada sesuatu yang sengaja diciptakan, Pak, supaya terjadi jurang pemisah antara saya dengan orang tua itu sosial. Sama saya harus mengatakan bahwa ketika kami keluar ini, kami tetap sholat, syahadat tetap sama, kita tetap sama, tidak bisa saja yang terakhir murtad. Istriku sendiri waktu masih ikut ke pengajian disuruh berhenti sholat, jangan memperempuan berhenti sholat, suamimu. Cara ikut dengan istri suamimu karena kalau kau berhubungan badan dengan suami itu seperti berhubungan badan dengan anjing baru. Kata-kata perusahaan. Untuk diketahui, melalui surat keputusan bernomor Kep 089-D-A-10-1971 yang ditandatangani Kepala Kejaksaan Agung Sugiharto menyatakan pelarangan terhadap ajaran-ajaran Darul Hadis dan Islam Jamaah yang bersifat atau berajaran serupa. Tidak hanya melarang Islam Jamaah, Jaksa Agung juga melarang semua ajaran yang bertentangan dengan agama atau menodai ajaran agama. Tidak lama setelah kelompok Islam Jamaah ini dibekukan, maka berdirilah LDII yang bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap mantan pengikut sekte Islam Jamaah. Fungsi utama LDII adalah membina dan mengajak para pengikut
Islam Jamaah itu untuk kembali kepada Islam yang rahmatan lil alamin. Namun pada kenyataannya lembaga yang pertama kali berdiri di Surabaya pada 3 Januari 1972 ini dengan nama Yakari atau Yayasan Lembaga Karyawan Islam, lalu kemudian berubah nama menjadi Lamukari melalui Musyawarah Besar tahun 1981, dan pada tahun 1990 atas arahan Mendagri Jenderal Rudini berubah menjadi LDII atau Lembaga Dakwah Islam Indonesia hingga saat ini. Faktanya, lembaga ini bukan melakukan pembinaan agar mantan pengikut sekte sesat Islam Jamaah kembali ke jalan yang benar, akan tetapi justru melakukan perlindungan dan pembiaran. Hingga sampai saat ini, ajaran Islam Jamaah tetap berkembang dan berioni jaya, tetap dengan paradigma lamanya yang berakidah takfiri, menganggap kafir kaum muslimin di luar kelompoknya, menganggap najis orang-orang Islam yang bukan golongannya, menyatakan murtad orang-orang yang keluar dari jamaahnya, bahkan halal untuk dibunuh dan diperangi. Di bawah dari ini, kita mengenal ada yang disebut Jamaah Ahmadiyah, ada yang disebut LDII. LDII ini adalah reinkarnasi. Dulu asalnya adalah Lemkari. Sebelum Lemkari itu Darul Hadis, pimpinan Nur Hasan Ubaidillah. Madigo Lubis. Lubis itu artinya singkatan dari luar biasa, lain ngaran asli. Jadi LDII asluhu gitu. Mun ilmu sorof mah. LDII asalna Lemkari, Lemkari asluhu Islam Jamaah, Islam Jamaah asluhu Darul Hadis. Nah, ini yang tidak mudah karena berganti-ganti baju, berganti-ganti tempat, berganti-ganti casing. Tapi bagi para ulama yang istiqomah tak akan pernah tertipu karena kemasan. Meskipun LDII pada tahun 2006 menyatakan bahwa telah berparadigma baru, tetapi itu hanya sebatas live service saja, sekedar jargon atau sebatas kata-kata yang khusus berkembang di lingkup pengurus atas saja, yang tidak sampai kepada warga akar rumput, sehingga amalan serta ajaran Islam Jamaah yang pernah dinyatakan sesat dan dibekukan oleh negara melalui SK Kejaksaan Agung 1971 masih berkembang subur hingga saat ini, dan dilindungi dengan baik oleh Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang seharusnya menjalankan amanah Kejaksaan Agung, yakni membina dan mengarahkan seluruh pengikut Islam Jamaah agar kembali kepada Islam yang lurus, yang rahmatan lil alamin. Jangan berbohong, harus jujur. Bukan ada bapak-bapak yang jelaskan. Jangan begitu. Anda banyak bicara tapi sana. Sekarang ya. Seandainya saya bikin konten, ya bisa saja. Itu langsung yang kau sebarkan itu saya sebarkan, boleh tidak? Dan sudah ada videonya, sudah ada fotonya. Kau jelas-jelas di situ memfoto langsung sendiri disebar ke seorang cewek. Berarti kau seorang haji tapi kelakuan bejat. Jadi memang Pak, kita fokus saya ke orang lain. Jadi saya supaya cepat selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kami anggap bahwa kami mungkin tidak bisa terima oleh Pak Anas. Kalau tidak kan saja secara kekeluargaan kita, tapi secara organisasi, sehingga kami Pak RT sebagai orang tua, sebagai pejabat dan Pak Bonita. Nah, lanjut dari bahwa kami ini tetap berkeinginan sebenarnya untuk merasakan secara kekeluargaan. Kalau misalnya masih dimungkinkan oleh Pak Anas, sekalipun ada statement Pak Anas tadi bahwa saya lakukan ini untuk misalnya menunjukkan bahwa ini yang benar ini yang salah, dan itu sebagai bentuk pertanggungjawaban saya kepada Allah. Oke, karena ini kan istilahnya bahwa soal keyakinan, ya soal keyakinan ini adalah hal yang paling prinsip dari seseorang. Ya, belum tentu bahwa apa yang diyakini oleh A, kalau misalnya Pak Anas itu benar, harus misalnya saya yakini saya sebagai Sahrir itu bahwa itu benar. Dan perbedaan itu tidak bisa kita paksakan, karena ada hak orang lain di dalamnya. Ya, kalau misalnya Pak Anas katakan bahwa yang dijalankan oleh misalnya LDII yang salah, saya kira saya sependapat dari itu Anda keluar dari situ. Ya, dan setelah saya mengingatkan sama saya ini,
kepada misalnya orang yang misalnya anda anggap misalnya keluarga mereka misalnya teman atau sahabat, itu mungkin belum kami terusik, artinya belum LDI nggak terusik dengan situ. Tapi sepanjang itu bahwa anda mempersalahkan, menjelek-jelekkan, apalagi misalnya itu sampai menyebarkan ujaran kebencian, menimbulkan ujaran kebencian kepada orang-orang, termasuk terlebih misalnya LDI, itu pasti ada orang lain yang disinggung. Jadi Pak Anas punya hak, tetapi orang lain juga punya hak, termasuk misalnya LDI juga punya hak. Nah, tidak bisa didiamkan secara hukum bahwa saya punya hak untuk saya lakukan. Misalnya mau rusak mau apa, karena itu saya anggap bahwa itu tidak benar. Karena pasti ada pertanggungjawabannya. Ya pertanggungjawabannya ke organisasi misalnya LDI atau pertanggungjawab hukumnya. Nah inilah yang misalnya kami upayakan bahwa persoalan ini tidak sampai khususnya penyelesaian secara hukum. Diselesaikan secara keluarga. Lembaga dakwah Islam Indonesia yang seharusnya menjalankan amanah Kejaksaan Agung, yakni membina dan mengarahkan seluruh pengikut Islam jamaah agar kembali kepada Islam yang lurus, yang rahmatan lil alamin. Tetapi yang terjadi adalah lembaga resmi yang terdaftar di Kesbangpol dan yang tentu saja selain diakui oleh negara ini juga mengemban amanah dari negara, yakni membawa warganya ke jalan yang benar, namun ternyata tidak menjalankan amanahnya dengan baik. Maka dalam kesempatan edisi ini, Hairil Anas TV menyampaikan permohonan maaf apabila hal itu terpaksa harus dikemukakan ke depan halayak, karena memang faktanya demikian. Hairil Anas TV juga menyampaikan permohonan maaf apabila pernyataan ini menimbulkan ketersinggungan bagi lembaga dakwah Islam Indonesia LDI, sebab memang sengaja disenggungkan agar lembaga ini menyadari tupoksinya yang sesungguhnya. Dengan harapan, semoga dengan demikian LDI bisa menjalankan amanah negara dengan baik dan berhasil mengantarkan warga binaannya kembali kepada Islam yang rahmatan lil alamin, kembali ke pangkuan kaum muslimin, berdiri rapat sejajar dalam satu saf, satu barisan, yakni barisan kaum muslimin. Bukan lagi jamaah Bapak Imam, akan tetapi jamaatul muslimin. Supaya misalnya tidak timbul misalnya permasalahan lain, karena istilahnya kan kita ingin menyelesaikan persoalan. Jangan sampai misalnya maksudnya kita menyelesaikan persoalan, tetapi justru melahirkan persoalan baru yang lebih besar. Berkali Ada anekdot Pak. Iya. Buku dibalas dengan buku, komentar, statement dibalas dengan bukan mematahkan orang, bukan mencegah orang terkait komentar. Itu kan demokrasi Pak. Semua orang sama kedudukannya berhak untuk menyampaikan komentarnya di depan halayak. Itu kan diatur, undang-undang yang mengatur. Ketika seseorang mencegah seseorang untuk berkomentar, itu pelanggaran. Apa yang dilakukan ketika ada orang berkomentar dan menyuruh kita keliru, dibantah dengan komentar. Saya membuat konten, silakan. Saya selalu katakan ke teman-teman yang mendapat saya di media sosial, silakan bantah dengan statement, komentar. Saya mengatakan ada kekeliruan, tunjukkan buktinya bahwa tidak keliru. Misalnya persenan, saya katakan itu persenan persepuluhan itu menyerupai tersabuh dengan amalan-amalan Kristiani. Tidak di dalam hadis, di dalam Al-Quran. Jadi saya katakan bertentangan dengan Al-Quran. Kalau Anda mengatakan tidak, nyatakan buktinya. Itu yang dimaksud dengan komentar dibahas dengan itu demokrasi Pak. Bukan mencegah orang, membungkam orang untuk berbicara, melanggar demokrasi. Karena keputusan itu Sekali lagi, Hairil Anas TV menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekian celotehan. Jazakumullahu khair. Barakallahu bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, vale.